setiap tahun di wilayah Brebes itu petani itu bermigrasi ke luar wilayah Brebes dalam rangka menjalankan budidaya bawang. Ya. Itu bermigrasi ke Majalengka, ke Weleri, ke Nganjuk, Jawa Timur. Itu dengan total pengelolaan sampai 8 ribuan hektar, Bapak. Ya. Padahal mereka dalam rangka menjalankan budidaya tersebut untuk biaya sewa lahan sama jaminan pengadaan air dari saluran irigasi teknis itu kosnya 20 juta per hektar. Nah, kalau yang dibudidayakan sampai 8.000 hektar berarti 160 miliar. Ya, 160 miliar itu keluar dari wilayah Brebes. Kalau itu posisinya itu bisa berbudidaya di Brebes, setidaknya kan uang tersebut berputarnya di wilayah Brebes sehingga sangat berpengaruh terkait dengan daya beli masyarakat dan rantai ekonomi di wilayah Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Brebes periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Brebes, yaitu Bapak Asrofi. Beliau adalah pengusaha, terutama di bidang properti. Apa kabar Pak Asrofi? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Ya, Pak Asrofi ini selain pengusaha di bidang properti juga aktif di dunia sepak bola. Saat ini menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Brebes atau Persab. Nah, Pak Asrofi mungkin bisa cerita karir perjalanannya baik dalam bidang bisnis, dalam bidang persepak bolaan, bahkan sekarang mau masuk di bidang politik. Monggo silahkan Pak Asrofi. Ya, Bapak. Mengawali perbincangan pagi hari ini, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrofi, terlahir 49 tahun yang lalu di desa di wilayah Pekalongan, tepatnya Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dari pasangan keluarga sederhana, Bapak Haji Tasurun dan Ibu Hajah Kastami. Saya mengawali hidup di Kabupaten Brebes sejak 2018 awal. Jadi Januari 2018 mengawali sebagai petani, memulai usaha kecil-kecilan di Kelurahan Pasar Batang, RT 4 RW 1, yang mana pada saat pertama saya hadir di Kabupaten Brebes, saya memang kontrak sewa sebuah toko, yang mana posisi di toko itu yang depan itu saya manfaatkan untuk usaha kecil-kecilan, usaha pakaian bayi, yang di belakangnya saya manfaatkan untuk tempat tinggal, Bapak. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah tahun 2019, tahun 2021 sudah tidak kontrak lagi, sudah ada
tempat tinggal sendiri. Ya. Dan alhamdulillah perkembangan hidup di Brebes yang awalnya sekedar menjadi usaha toko kecil-kecilan, saya menjadi petani, berkembang alhamdulillah menjadi wira swasta bidang properti kecil-kecilan. Ya. Nah dari situ saya memulai kiprah di organisasi di daerah Brebes. Pertamanya saya kiprah di organisasi di GNPKRI selama hampir 1 tahun. Setelah itu saya menyalurkan hobi saya terkait olahraga bidang sepak bola. Pas ada momen untuk pelaksanaan Kongres Persab tahun 2022 akhir, di situ saya memberanikan diri walaupun sebagai pendatang, memberanikan diri untuk ikut berkiprah di Persab Brebes. Alhamdulillah dari beberapa kandidat calon ketua Persab waktu itu yang ada dari latar belakang wira swasta, pengusaha, ada juga dari politisi, anggota DPRD juga. Secara aklamasi terpilih Asrofi yang notabene pendatang. Dan alhamdulillah karena keseriusan saya dan keseriusan menyalurkan hobi saya di persepak bolaan, alhamdulillah mendapatkan sambutan dari masyarakat yang luar biasa dan bisa membawa Persab sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah, walaupun dengan keterbatasan anggaran. Dari situ saya banyak berinteraksi dengan masyarakat Brebes, baik yang di masyarakat terkait olahraga maupun masyarakat yang backgroundnya petani. Dan dalam rangka menjalankan usaha termasuk diantaranya di bidang pembebasan lahan, di situ saya banyak bersinggungan dengan pemerintahan Kabupaten Brebes. Saya karena tahu persis di lapangan, ya sehingga berusaha memberikan masukan-masukan atau treatment Pemda Brebes dalam rangka mengatasi keterbatasan pembangunan infrastruktur. Karena di Brebes itu dengan kondisi wilayah geografisnya yang sangat luas dan letak topografinya itu beraneka ragam dari pantai, dataran rendah sampai pegunungan itu ada semua di wilayah Brebes, ya Pak. Sehingga di situ untuk kondisi infrastruktur khususnya jalan sangat banyak membutuhkan pendanaan. Kalau dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan itu normal-normal atau normatif saja, yang bersumber dari dana APBN melalui APBD untuk bisa mengcover pembangunan di wilayah Brebes, khususnya infrastruktur jalan supaya mencapai hasil yang ideal. Yang ideal saja nggak mungkin bisa tercover, nggak mungkin bisa tercapai, apalagi maksimal. Karena apa? Karena banyak PAD, sumber PAD yang tidak dilirik, tidak disentuh sama sekali, baik terkait PAD yang berhubungan dengan sumber daya alam, PAD yang berhubungan dengan hadirnya industri di Brebes, maupun sumber-sumber lain. Kayaknya posisinya sama sekali tidak dilirik. Nah dari situ saya beberapa kali memberikan masukan ke Pemda, tapi tidak pernah digubris, sehingga dalam rangka untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi pemikiran saya, atas dasar saya itu sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Saripatining Bumi Brebes, khususnya untuk keluarga saya, itu sudah sangat-sangat saya syukuri, sudah sangat cukup untuk ukuran saya, sehingga di situ saya akhirnya tergerak hati untuk mendermakan dalam sisa hidup saya itu supaya ada imbal balik, saya sudah mendapat manfaat dari Bumi Brebes, saya dan keluarga harus bisa juga bermanfaat untuk masyarakat Brebes. Atas dasar itu saya memberanikan diri mengawali ikhtiar mengikuti kontestasi Pilkada 2024 ini. Jadi tidak ada tujuan mencari jabatan, tidak ada tujuan mencari nafkah, karena alhamdulillah tanpa menjadi pejabat pun untuk ukuran saya sudah lebih dari cukup. Itu Pak.
semata-mata Baik. Ya. mendermakan sisa hidup saya untuk kemaslahatan dan kemajuan Brebes supaya tercapai Brebes Ya. yang lebih baik. Baik, luar biasa Pak Asrofi mengikuti kontestasi pilkada untuk mengabdi, tidak untuk mencari jabatan, tidak untuk mencari nafkah, ya. Yeah. Tetapi ada proses yang harus dilalui untuk bisa mengikuti kontestasi ini, yaitu proses melalui partai-partai politik. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Asrofi untuk koordinasi pendekatan dengan partai-partai politik? Jadi secara administrasi saya mengawali ikhtiar ini dengan mendaftar ke partai-partai, diantaranya yang paling utama adalah Partai Kebangkitan Bangsa, karena saya juga tercatat sebagai kader serta sebagai Ketua Gerbang Tani Kabupaten Brebes, itu banoknya PKB. Di partai lain atas izin dari pimpinan PKB Kabupaten Brebes, saya mendaftar di PDI, terus di Partai Gerindra juga. Cuma saya memang berharap penuh dari Partai PKB supaya bisa bisa mendapatkan rekomendasi baik itu di G1 ataupun di G2. Jadi saya dalam rangka melakukan ikhtiar mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Brebes fleksibel, Bapak. Yang utama dalam rangka saya bisa mewujudkan, mengimplementasikan ide-ide dan pemikiran saya pastinya harus di G1. Tapi tatkala kesempatan itu terhalang, saya katakan mendapatkan posisinya di G2 itu pun tidak masalah. Yang penting dari pasangan saya bisa berkomitmen untuk menerapkan, untuk mengakomodir apa yang menjadi pemikiran saya. Dan dalam rangka saya mengukur pemikiran saya itu disetujui, didukung apa tidak oleh masyarakat. Setelah saya melakukan roadshow ke seluruh wilayah Brebes, dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, ternyata mereka seide, ternyata mereka menerima. Dan sebenarnya setelah saya itu keliling ke Brebes, berinteraksi dengan masyarakat Brebes, rata-rata mereka itu tidak menyukai politik transaksional, Bapak. Kemarin tatkala proses pileg, tatkala proses pemilu presiden, itu memang di wilayah Brebes beredar politik transaksional yang luar biasa, dan sebelumnya juga seperti itu. Tapi mereka itu ternyata menerima itu sebagai bentuk keputusasaan. Keputusasaan tatkala dari politisi yang hadir ke masyarakat itu tidak menawarkan program, tidak memberikan program, cuma memberikan proses pencitraan. Rika pilih aku ya, nanti tak kasih ini. Rika pilih aku nanti tak sangoni sekian. Rika pilih aku nanti tak berikan ini. Walaupun janji-janji itu banyak yang tidak terrealisasi, karena di masyarakat itu kecewa rata-rata tatkala mereka itu tatkala menjelang hajat pilkada atau pemilu, mereka disapa menjadi objek, tidak pernah dijadikan subjek, tidak pernah dijadikan mitra dalam rangka menggali aspirasi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditangani secepatnya, seperti itu, Pak. Jadi mereka itu sebagai bentuk keputusasaan, akhirnya ya wis kon pan weneh pira ayaku. Iya, baik. Nah, Pak Asrofi siap menjadi bupati, siap juga menjadi wakil bupati.
dukungan utama diharapkan dari PKB, walaupun juga mendaftar ke partai-partai lain. Nah, bagaimana sampai saat ini dukungan atau bahkan mungkin rekomendasi dari PKB, dan apakah kalau hanya diusung oleh PKB sudah cukup? Pastinya ini terkait dengan rekomendasi memang lagi berproses lobby-lobby ya. Karena tidak dan PKB tidak bisa mengusung sendiri sehingga juga dilakukan lobby-lobby terkait mitra koalisi. Saya memang posisi sebenarnya fleksibel. Secara realistis PKB tidak bisa tidak memenuhi syarat untuk mengusung sendiri. Tapi kita lagi ikhtiarkan untuk bisa membangun mitra koalisi sehingga tatkala memang posisi mitra koalisi itu pahit-pahitnya itu tidak terbangun, tidak terbentuk, ya mau tidak mau berarti kita harus bisa menerima kenyataan sebagai wakil bupati. Makanya saya berusaha sefleksibel mungkin lah, gitu. Ya, baik. Nah, Pak Asrofi, kalau dari lingkungan PKB, apakah sudah ada kader lain atau mungkin dari luar partai yang juga mendaftar untuk dicalonkan sebagai bupati atau wakil bupati? Jadi di PKB itu untuk pendaftar G1 dari awal itu ada sekitar 4. Saya malah awalnya itu mendaftar di G2. Atas saran dan permintaan Gus Yusuf selaku Ketua DPW PKB Jawa Tengah, beliau menyarankan Pak Asrofi di G1 saja. Di situ kan tidak langsung serta-merta saya ini tidak langsung serta-merta saya jawab. Saya harus mengukur kemampuan Gus, baik kemampuan kaderisasi, jaringan sosial maupun kemampuan finansial. Karena apapun bentuknya, biaya politik itu harus sebuah keharusan biaya politik. Sehingga di situ kan saya harus mengukur kemampuan finansial juga. PKB sendiri kursinya tidak cukup untuk mendukung pencalonan tanpa koalisi. Nah, kira-kira partai yang sudah mulai komunikasi agak-agak dekat dan mau bersama-sama itu apakah sudah ada, Pak Asrofi? Jadi sebenarnya kalau komunikasi ke lintas partai sudah dilakukan oleh Despilkada PKB, cuma memang arahan dari Ketua DPW dari Gus Yusuf untuk mitra koalisi prioritas untuk menjalin komunikasi secara intens ke Gerindra, ke Partai Gerindra, walaupun tidak mengesampingkan partai-partai yang lain gitu Bapak, tetap terkomunikasikan. Nah, sekarang kalau di luar PKB, di luar yang digambarkan oleh Pak Asrofi, itu siapa saja tokoh-tokoh yang mulai muncul dan mulai menguat dalam proses Pilkada Brebes ini, Pak? Sebenarnya tokoh yang muncul itu satu dari PDI itu Mbak Mita ya, Mbak Mita Widyakusuma dan Pak Narjo, itu yang di luar PKB ya. Itu sebenarnya cuma dua figur itu toh Pak. Baik, pertanyaan sudah kelihatan. Nah, tadi ada yang menarik dari Pak Asrofi, yaitu banyak potensi PAD yang selama ini belum digarap. Nah, itu mungkin bisa diterangkan, Pak. Jadi potensi PAD yang belum digarap dan semestinya sudah tinggal, ibarat orang itu sudah tersedia, tinggal ngambil, tapi nggak mau diambil. Satu, terkait dengan keberadaan zona industri atau wilayah industri di Kabupaten Brebes sebagai implementasi dari Perpres 79, itu kan ada zona industri seluas 3.976 hektar di Brebes. Dari luasan itu ada beberapa yang sudah diambil oleh investor. Kenapa di situ saya bilang belum ada potensi
PAD yang garap, Ya. seharusnya tatkala satu wilayah ditetapkan zonanya menjadi zona industri, harus secara simultan dilakukan evaluasi terkait NJOP. Ya. Nah, NJOP-nya harus segera direvisi, dievaluasi khusus yang zona industri. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Pemda Brebes. Kedua, dari lahan yang sudah terbangun, Ya. itu kebutuhan material alam itu rata-rata dan bisa mencapai 85 sampai 90-an sekian persen itu kebutuhan material alam disuplai oleh wilayah tetangga, baik Cirebon maupun Tegal. Nah, di situ kan yang mendapatkan manfaat real terkait galian C berarti untuk bagi hasilnya, untuk pajaknya, kontribusi daerah, jaminan reklamasi, masuknya kan ke wilayah tetangga. Ya. Di Brebes cuma kedapatnya dampak negatif dari lalu lalang mobil untuk pengangkutan material alam. Jalannya diantaranya jalan usaha. Itu sudah terjadi loss PAD besar. Padahal dari situ karena kondisi wilayah Brebes itu tidak bisa mencukupi kebutuhan material alam, seharusnya dengan satu senjata Perbub, ya Perbub aja selesai kok, yang mewajibkan restribusi setiap mobil yang mengangkut material alam dari luar wilayah Brebes. Itu. Kedua, terkait dengan setelah persiapan lahan terjadi, terkait dengan proses pembangunan infrastruktur pabrik yang ada di Brebes, itu rata-rata menggunakan kontraktornya dari daerah luar, Bapak. Ada dari Jakarta, Bandung, Medan, Pontianak, bahkan dari Makassar pun banyak masuk ke sini. Mencari uangnya, mencari pekerjaannya di wilayah Brebes, dampak sosial negatifnya ada di lingkungan wilayah Brebes, tapi pajak PPN dan PPh-nya lari keluar. Iya. Makanya waktu itu saya menyarankan ke Pak Sekda dan Pak PD, Pak tolonglah proaktif dikit. Ini banyak uang ini di sini. Dibuatlah Perusda Aneka Jasa. Dari investor itu perhitungannya bukan perhitungan ibaratnya perhitungan secara kolusi, tapi di situ secara bisnis yang penting RAB-nya mereka atau pagu mereka itu bisa berjalan. Sehingga kalau posisi itu bisa dikelola oleh Perusda Aneka Jasa, nanti dari Perusda tersebut yang membagi ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, sehingga perusahaan-perusahaan lokal di sini bisa sama-sama hidup, bisa bergerak, dan pajaknya pastinya masuk ke wilayah. Ya, baik. Selain potensi-potensi PAD, kalau secara umum apa Pak? Baik perekonomian maupun di luar perekonomian, tadi antara lain infrastruktur misalnya, yang masih menjadi masalah untuk dikerjakan di Kabupaten. Itu masalah paling besar karena walaupun sekarang itu sudah mulai menggeliat yang namanya industri di Kabupaten Brebes, tapi tidak bisa dipungkiri Brebes itu sebagai kabupaten agraris, Bapak. Belum bisa dijadikan penopang utamanya itu kabupaten industri, tidak bisa, ya, kabupaten agraris. Tapi lagi-lagi setiap tahun di wilayah Brebes itu petani itu bermigrasi ke luar wilayah Brebes dalam rangka menjalankan budidaya bawang. Itu bermigrasi ke Majalengka, ke Weleri, ke Nganjuk, Jawa Timur, itu dengan total pengelolaan sampai 8.000-an hektar, Bapak. Padahal mereka dalam rangka menjalankan budidaya tersebut untuk biaya sewa lahan sama jaminan pengadaan air dari saluran irigasi teknis itu kosnya 20 juta per hektar. Nah, kalau yang dibudidayakan sampai 8.000 hektar berarti 160 miliar. Ya, 160 miliar itu keluar dari wilayah Brebes. Kalau itu posisinya itu bisa berbudidaya di Brebes, setidaknya kan
uang tersebut berputarnya Ya. di wilayah Brebes sehingga sangat berpengaruh Ya. terkait dengan Ya. daya beli masyarakat dan rantai ekonomi Ya. di wilayah Brebes. Ya. Tapi karena Ya. mereka itu juga petani-petani tersebut perhitungannya apa? Di wilayah Brebes sudah tidak subur lagi, sudah tidak prospektif untuk budidaya Ya. bawang secara maksimal. Ya. Ya. Yang jadi Nah, pertanyaan, ya. kenapa sudah tidak subur? Karena lagi-lagi pemerintah tidak mau hadir. Tidak mau hadirnya apa? Di bidang infrastruktur irigasi yang Ya. mana sudah ada irigasinya tidak bisa berdaya secara maksimal, tidak bisa dilakukan perawatan secara maksimal. Ya. Kedua, tidak pernah ada yang namanya rotasi tanam, sehingga kesuburan tanah kan tidak bisa terjaga. Ya. Ya. Pak Asrofi, kalau masalahnya adalah masalah air, ya, masalah irigasi, kelihatannya apakah itu jadi wilayah kewenangan Kabupaten Brebes atau wilayah apa ya PSDA provinsi. provinsi wilayah apa balai aliran sungai lah kira-kira seperti itu. Nah, apakah bisa ditangani oleh Pemkab Brebes? Jadi gini, kalau yang terkait dengan aliran yang sangat berpengaruh ke petani, itu posisinya kewenangan pastinya di Brebes, di PSDA ya. Nah, di PSDA Brebes, karena itu saluran tersier. Kalau saluran sekunder dan primernya, ya itu posisi di BBWS ya, atau provinsi. Nah, di wilayah Brebes kan ada beberapa sungai besar, ya. Itu kalau kita mencari sumber irigasi teknis itu cuma mengandalkan dari aliran waduk, ya, waduk Malahayu atau waduk lain itu mungkin memang tidak mencukupi, tapi karena di sini banyak aliran sungai besar, mestinya itu bisa dibuat semacam kayak bendung karet ya, kayak bendung karet, kayak Sungai Pemali ini pada saat air laut pasang itu supaya jadi penghalang tidak bisa masuk ke arah selatan. Pada saat curahan air dari selatan itu banyak juga bisa tidak semuanya los ke laut, ada bisa dimanfaatkan dengan sistem pompanisasi, Bapak. Ya, baik. Nah, Pak Asrofi, terakhir, seandainya semua proses ini Bapak bisa lalui dan kemudian bisa terpilih, secara konkret apa yang ingin Bapak lakukan, baik kalau jadi bupati maupun kalau jadi wakil bupati? Secara konkret yang pertama kali saya lakukan, saya akan melakukan update data kependudukan Brebes. Karena data kependudukan Brebes itu sangat amburadul, kalau bisa dibilang, Mas. Dari update data kependudukan yang selama ini mungkin menggunakan BPS, Badan Pusat Statistik, saya akan mencari cara lain dalam rangka melakukan update tersebut, akan memberdayakan RT-RT yang ada di seluruh wilayah Brebes. Mereka dikasih uang saku 100 atau 200 ribu, melayunya banter, Pak. Dan anggarannya murah. Anggarannya murah, tidak sampai 2 miliar itu sudah terupdate datanya secara valid. Dan sebuah kewajiban setelah data itu terupdate, saya ingin data tersebut terintegrasi ke ruangan bupati. Sehingga pada setiap saat bupati bisa memantau perkembangan penduduk, baik penambahan maupun pengurangan. Dan di situ harus nanti diikuti oleh dinas untuk akte, baik akte kematian maupun akte kelahiran, itu sebuah kewajiban negara mengeluarkan itu, tidak usah diminta oleh masyarakat. Ketika ada laporan kematian ya harus secepat mungkin segera dikeluarkan akte kematian. Begitu ada laporan kelahiran juga harus dikeluarkan akte kelahiran, didistribusikan ke masyarakat melalui instansi terkait baik kecamatan maupun desa kelurahan. Karena dari update data kependudukan ini
rentetannya banyak sekali. Ya, Satu, dari data kelahiran untuk penanganan stunting. Yang selama ini terjadi begitu sudah ada stunting baru ditangani. Karena tidak ada pemetaan terkait dengan data kelahiran. Tapi kalau terupdate data kelahiran, setiap saat itu bisa dimonitor, sehingga dari pengambil kebijakan itu bisa tahu persis, oh ini desa ini, kecamatan ini, bulan ini, angka kelahirannya jauh di atas normal. Sehingga instansi terkait dengan kesehatan harus melakukan antisipasi dini. Sebelum terjadi stunting sudah ditangani. Perhatian khusus. Selama ini nggak pernah dikerjakan. Sehingga tidak tahu di daerah mana yang angka kelahirannya melonjak secara tidak wajar. Begitu pula untuk implementasi dari dinas lain seperti pendidikan. Kalau datanya itu sudah terupdate dan terkawal terus, itu dari dinas pendidikan dalam rangka menyediakan fasilitas-fasilitas terkait pendidikan sudah tahu. Tidak penuh, satu sisi satu wilayah itu tidak kelebihan, satu wilayah kekurangan banget. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Siapa yang kuat lobbynya, siapa yang kuat rayu-rayunya di situ, walaupun tidak dibutuhkan, ya dikasih fasilitas terus tambahan. Baik, luar biasa. Nah, sedikit aja Pak, tambahan. Apa latar belakang pendidikan Pak Asrofi? Karena saya itu dilahirkan dari keluarga sederhana, petani desa, Bapak. Pendidikan saya itu yang formalnya cuma di SLTA, Bapak. Nah, SLTA, cuma saya yang informalnya terkait pendidikan pertanian itu saya di OISKA, itu Lembaga Kerjasama Indonesia-Jepang. Dan pastinya untuk bisa masuk ke OISKA ini seleksinya luar biasa. Seleksinya luar biasa baik secara fisik maupun psikis. Gitu. Karena kemampuan dari keluarga petani sehingga formalnya saya cuma di SMA, Pak. Pak Asrofi luar biasa, saya tertarik jadi konsep pembangunan Bapak yang berbasis pada kependudukan. Kependudukan adalah awal dan sekaligus akhir. Jadi modalnya di kependudukan, tujuan pembangunan itu juga untuk penduduk. Ini luar biasa yang jarang dibicarakan. Mudah-mudahan Pak Asrofi dengan pemahaman masalah, dengan konsep, dengan pendekatan yang sudah disampaikan, benar-benar cita-cita atau perjuangan Pak Asrofi membawa hasil. Izin menambahkan sedikit bisa Bapak? Oh, boleh, silakan Pak Asrofi. Ini keluhan di petani seantero Brebes Bapak. Terkait dengan keberadaan atau kelangkaan pupuk subsidi. Kalau posisi tata kelola penyaluran pupuk subsidi itu masih dijalankan seperti sekarang ini, ibaratnya sampai Lebaran Kuda juga tidak bakal bisa teratasi. Ya. Baik. Sekarang saya berpikir secara bodohan saja. Kondisi lahan pertanian itu semakin berkurang. Berkurang karena industri, berkurang karena pemukiman, dan berkurang karena lahan tidur yang semakin bertambah. Lahan tidak produktif, korban dari irigasi. Kedua, pembukaan lahan baru tidak ada. Ketiga, alokasi anggaran subsidi pupuk itu dari pemerintah selalu bertambah. Sehingga sebuah kenaifan kalau posisi pupuk itu sulit. Tapi karena tata niaga atau tata kelola pendistribusiannya itu yang menggunakan swasta, yang namanya swasta kan orientasinya orientasi keuntungan. Orientasi keuntungan dengan modal Rp20.000, satu karung penambahan modal Rp20.000 untuk mengganti karung pupuk subsidi menjadi non subsidi dengan keuntungan 200.000 lebih, ya sangat menggoda, Bapak. Baik, Pak Asrofi, apakah Bapak punya konsep untuk mengembalikan
distribusi pupuk melalui koperasi seperti dulu. Betul. Jadi saya punya konsep tatkala saya nanti ada diberikan amanah untuk menjadi bupati, pastinya untuk perusda pertanian akan saya hidupkan. Ya. Satu, untuk mengawal distribusi pupuk yang bersubsidi. Karena apa? Karena dari kebutuhan yang sudah terdata melalui RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, itu kebutuhannya terdata bagus. Tapi setelah ada barangnya, proses pendistribusiannya yang tidak bagus, iya. Sehingga mutlak harus ada kehadiran pemerintah melalui KUD atau Perusda. Kalau saya mungkin condong ke Perusda, supaya di samping mengawal terkait pendistribusian pupuk juga bisa menjadi proteksi buat petani tatkala ada panen yang melimpah, harga supaya tidak jatuh. Jadi nanti ada peran pemerintah melalui Perusda. Baik Pak Asrofil, luar biasa gagasannya. Mudah-mudahan lancar, berhasil, dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.